Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So, seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan enam saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, nah yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini seperti sebelumnya ya, di mana dia break ATH, break high dengan gap pada pagi-pagi hari, kemudian sepanjang sesi IHSG ditekan di bawah turun teman-teman ya. Ditutupnya di level 6964 terkoreksi 0,4%. Nah, dari segi foreign flow, hari ini foreign masih kenceng ya, sekitaran 700 M lebih ya, dan top net foreign flow-nya hari ini ada di BBRI, kemudian MTEK, teman-teman ya. Oke, pagi-pagi tadi ya, saya sempat posting di Stockbit kalau tech stock ya, apa namanya, saham-saham yang berkaitan dengan teknologi itu kelihatannya udah price in terhadap the Fed ya teman-teman, terhadap tapering dari the Fed, di mana Nasdaq sendiri kemarin itu ditutup naik 3,7% lebih ya, which is itu sentimen yang bagus ya untuk saham teknologi sendiri. Dan hari ini juga ada beberapa saham teknologi di bursa kita yang udah ada potensi untuk rebound teman-teman ya. Oke, kita bahas beberapa ya. Yang pertama itu DMMX. Oke, DMMX ini pernah kita bahas di sini. Waktu itu pernah kita sarankan beli kalau DMMX mampu break dari 2000 teman-teman ya. Dan ternyata dia sama sekali nggak mampu lewat dari itu. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Ini kita bisa hapus dulu. Oke, kemudian per hari ini ya, per hari ini kalau teman-teman perhatikan DMMX itu naik 3% lebih, ditutup di level 1725 dengan volume yang ya belum signifikan, tapi ini volume lebih gede dari volume kemarin teman-teman. Dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil, di sini ada pattern yang menurut saya cukup menarik ya buat diperhatikan, yaitu double bottom. Ini bottom pertama, oke. Dan ini bottom kedua yang udah 90% jadi. Jadi strateginya seperti apa ya? Strateginya menurut saya buy on breakout teman-teman ya. Buy on breakout ketika DMMX itu terkonfirmasi break dari 1800 dengan target kenaikan itu pendeknya DMMX bisa ke 2000 ya, 19910. Oke, 19910 atau kita bulatkan ke 2000. Nah, 2000 tadi ada double bottom di situ ya. Kalau mampu lewat 2000 maka potensinya lumayan oke ya untuk DMMX. Dan kalau kita tambahkan indikator MACD teman-teman ya, moving average, ini udah ada tanda-tanda kalau DMMX ini diakumulasi teman-teman, di mana harga sahamnya di sini bergerak turun, kemudian indikatornya ini sendiri itu bergerak naik teman-teman. Jadi so far menurut saya cukup oke ya, cukup menarik buat teman-teman perhatikan DMMX. Kemudian belinya gimana? Belinya ketika dia terkonfirmasi break dari 1800. Nah, oke, 1800, kemudian targetnya yang terdekat itu di 2000. Habis itu kemana? Kita lihat lebih jauh lagi ya. Kalau itu mampu langsung di break, maka potensinya menurut saya lumayan oke teman-teman ya untuk DMMX. Oke, itu untuk DMMX. Kemudian ada saham ASA yang juga cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Oke, ASA sendiri terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di mana ya, di daerah sini ya. Dan analisa saya waktu itu fail karena dia jebol ascending triangle-nya ini, dan jebolnya juga dengan volume gede. Nah, setelah dia jebol ascending triangle-nya ini, dia turun membentuk pattern konsolidasi yang namanya
falling wedge teman-teman. Nah, terakhir kali saya pernah post di Instagram untuk sarankan beli ASA kalau mampu break dari sini, dari 2670. Ternyata dia sama sekali nggak mampu break teman-teman ya. Oke, ini kita bisa abaikan dulu ya, kita bisa hapus dulu biar lebih jelas sedikit. Sorry ya, agak lama sedikit. Oke, nah hari ini ya, per hari ini kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, 1 jam. Di sini ada pattern yang menurut saya cukup oke, dan volume-volume di bawah ini juga sudah cukup lumayan ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada pattern yang menurut saya cukup menarik teman-teman, di mana di sini ada potensi ASA ini membentuk pattern yang namanya ascending triangle dengan neckline di 2400 teman-teman ya. Kalau ASA itu mampu break 2400 itu potensinya cukup oke. Dia bisa ke sini 2670 neckline ke resisten ini teman-teman. Ini target terdekat. Target kita nggak usah muluk-muluk dulu ya. Kalau dia sampai ke situ kemungkinan dia konsol dulu dan membentuk pattern baru. Apakah akan lanjut atau tidaknya saya nggak tahu teman-teman. Nah, sama dengan DMMX tadi ya. Di sini juga ada divergent teman-teman ya. Di mana ini saham yang terus bergerak turun tapi indikatornya sendiri bergerak naik. Jadi udah cukup menarik ya buat diperhatikan DMMX ini ya. Oke, itu ya untuk DMMX. Ada ascending triangle dengan target kenaikan ke 2670. Nah, di sini kita harapkan dia membentuk pattern inverted head and shoulders, di mana ini akan jadi shoulder kiri, ini adalah headnya. Di sini kita harapkan dia konsolidasi sebentar membuat shoulder kanan dan lanjut naik. Itu harapan kita. Tapi harganya nanti bergerak kemana kita nggak pernah tahu teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Tapi untuk saat ini ya, menurut saya ASA itu cukup menarik buat diperhatikan. Belinya ketika dia terkonfirmasi break dari 2400. Volume hari ini juga udah mulai meningkat dari volume seminggu terakhir. Jadi cukup menarik ya buat kita perhatikan saham ASA ini. Oke, itu untuk ASA. Kemudian ada TNCA yang juga menurut saya cukup oke ya. Nah, TNCA ini ada head and shoulders sebelumnya, dan targetnya itu sebenarnya belum kecapai teman-teman. Targetnya belum kecapai. Hari ini dia ditutup di level 1145. Ini kita bisa hapus dulu ya, biar lebih besar ya. Nah, setelah dia bergerak turun teman-teman, di penurunan ini dia membentuk pattern yang menarik, yaitu falling wedge. Nah, di sini ada pattern falling wedge yang dibentuk oleh TNCA. Dan kalau nggak salah TNCA tahun ini juga akan raise issue ya. Jadi itu bisa jadi katalis tambahan untuk TNCA. Oke, dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, time frame 1 jam atau 15 menit, di sini ada potensi juga dia membentuk double bottom, which is ini akan jadi bottom pertama, dan ini akan jadi bottom kedua kalau dia terkonfirmasi breakout. Kalau enggak, jangan dibeli dulu ya. Nah, strateginya gimana? Strateginya beli ketika TNCA ini mampu break dari 1200 teman-teman, dan itu bertepatan dengan pattern falling wedge-nya tadi ya. Oke, kalau kita ke time frame yang 1 hari ya, daily, dia ada falling wedge, kemudian time frame kecilnya dia ada double bottom teman-teman, dan neckline-nya itu bertepatan dengan 1200. Jadi strateginya gimana? Sama dengan kedua saham tadi ya. Menurut saya strategi yang terbaik untuk saat ini di TNCA itu buy on breakout. Buy ketika TNCA itu terkonfirmasi break dari 1200 teman-teman, dengan target kenaikan jangka pendeknya itu bisa ke sekitaran 1300 sampai 1325. Itu untuk target jangka pendeknya. Oke, itu untuk TNCA. Kemudian
ada IMJS yang menurut saya juga cukup menarik teman-teman ya. Oke. Nah, IMJS itu pertama kali kita recombine itu di sini ya, pas dia break pattern volume wedge yang besar ini. Nah, habis itu dia naik. Target saya waktu itu sampai ke sekitaran 520, tapi nggak sampai situ, dia udah turun. Nah, buat teman-teman yang entry di sini sebelumnya pasti kan kena trailing stop, teman-teman. Pasti kena trailing stop. Nah, setelah dia gagal break resisten ini, dia turun dengan volume yang tipis-tipis, teman-teman. Di sini dia break dengan volume gede, kemudian habis itu dia turun dengan volume yang tipis-tipis. Nah, per hari ini ya, dia rebound lagi dengan volume yang gede, teman-teman. Volumenya gede, naik 7%, ditutup di level 466 kan. Ada pattern yang bagus juga di sini, teman-teman. Yaitu inverted head and shoulders. Oke, di sini shoulder kiri, kemudian ini headnya, dan ini akan jadi shoulder kanan kalau dia confirm breakout, teman-teman. Kalau dia confirm breakout. Nah, strateginya untuk saat ini, kalau menurut saya, teman-teman ya, kalau besok IMJS itu pagi-pagi terkoreksi dulu dengan volume yang tipis, teman-teman bisa start beli IMJS itu dari 450 dari sini, teman-teman ya. Dari 452 sampai sinilah, sampai 424 ya. Area ini teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli kalau besok IMJS itu turun dengan volume kecil, atau teman-teman tunggu dia terkonfirmasi breakout dari sini, dari 478 atau kita belahkan 480 dengan target kenaikan itu cukup panjang ya. Dengan targetnya itu cukup panjang ke last high-nya di sini sekitaran 630. Jadi cukup menarik ya kalau menurut saya untuk IMJS ini. At least harusnya dia bisa nyentuh ini, resisten ini di sekitaran 522, teman-teman. Jadi so far IMJS ini menarik kalau menurut saya. Flow-nya juga atau volumenya juga hari ini gede ya, dibandingkan dengan volume-volume dia terkoreksi di sini. Volume hari ini gede, teman-teman. Volume hari ini gede ya, tapi sayangnya saham ini kurang begitu liquid, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dananya gede, jangan masuk semuanya di sini, teman-teman ya, karena itu berpotensi digocek, tanda kutip ya. Oke, itu untuk IMJS ya. Kemudian ada MPPA. MPPA bagus ya, teman-teman ya. MPPA good. Kemarin saya sempat entry MPPA ya. Kemarin saya sempat entry MPPA, tapi dengan dana kecil. Karena ini lipo, teman-teman. Ini lipo, saya masih pernah kegocek di sini ya. Pernah kegocek, jadi saya masih agak sedikit worried sih. Jadi saya masukin dengan dana kecil, kemarin sekitaran 310-an saya masuk, tapi kecil banget. Dan hari ini dia hampir harak sih, teman-teman, hampir harak. Volumenya gede. Nah, ada pattern yang menarik di sini, ada double bottom. Double bottom yang gede ya. Ini bottom pertama. Bottom pertama, kemudian ini bottom kedua. Volume hari ini gede ya. Sebenarnya saya udah notice saham ini ketika di sini ada volume yang mencurigakan ya. Ada dua volume yang mencurigakan, kemudian dia koreksi dengan volume yang enggak sampai setengahnya ini. Jadi karena itulah saya entry buy MPPA, teman-teman ya. Nah, tapi ini sekali lagi Lipo Group ya. Lipo Group itu sahamnya bisa breakout sebentar kemudian dibawa turun lagi. But so far ya, secara teknikal ini MPPA ini menarik. Dan sorry ya, sorry ruangan saya nggak kedap suara, teman-teman ya. Dan dari segi katalis sendiri ya, IPO Gojek menurut saya akan membawa sentimen positif ya untuk MPPA ini sendiri. Nah, target kenaikan sendiri MPPA itu sekitaran 570-an ya, ke sinilah, ke resistnya inilah 530 sampai
500 lah, kita bolehkan 500 aja dulu ya, jangan muluk-muluk dulu untuk target terdekat dari MPPA ini. Nah, strateginya untuk saat ini gimana ya? Menurut saya pribadi, teman-teman udah bisa beli dari harga sekarang ya, sampai last support itu di 350 teman-teman. Dari harga sekarang sampai 350. Nah, kalau 350 itu udah jebol, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu atau cut loss sebagian, entry lagi di sekitaran last low-nya ini di sekitaran 300 teman-teman. Jadi so far menurut saya sih cukup menarik ya, masih ada peluang untuk MPPA ini melanjutkan kenaikan teman-teman. Oke. Oke, itu untuk MPPA. Kemudian ada NRG. Oke, bagus ya, NRG ini technically ini bagus, tapi ya. Oke, technically ya, secara technical ini bagus teman-teman. Ini bagus, tapi melihat volume-volume ini saya jadi agak khawatir teman-teman. Karena volume-volume seperti ini biasanya itu saham saham repo teman-teman, saham repo. Jadi harap berhati-hati ya. Oke, kita bahas technical aja ya. Kita bahas technical aja. Kalau kita lihat technically ya, technically ini bagus. Kenapa? Di sini ada base ya, base yang gede, yang sudah dikonfirmasi, yang sudah di break. Ya, di sini ada base yang gede, bisa dibilang ini double bottom, udah di break dan targetnya sendiri itu udah kecapai. Oke, ini ada base gede yang di break dengan volume gede, kemudian habis itu dia naik kencang dan terkoreksinya itu dengan volume yang tipis-tipis teman-teman. Dia dari high-nya ini ia terkoreksi dengan volume yang relatif menipis. Dan hari ini dia naik 8% lebih dengan volume yang kembali gede. Jadi so far ini sebenarnya oke teman-teman. Nah, kalau coba kita lihat time frame kecilnya deh. 1 jam atau 15. 1 jam deh. Nah, kalau ke time frame kecil, hari ini dia break sebuah pattern. Importer dari shoulder kecil ya, shoulder kiri, headnya, dan ini shoulder kanannya. Dengan target kenaikan harusnya dia bisa ke sini teman-teman, tolak banget sih. Ya ke sekitaran 167 lah ya, sampai 170 ya. Setidaknya at least dia bisa ke sini sih harusnya. Ke sekitaran 170-an teman-teman ya. Nah, untuk targetnya kan udah deket teman-teman. Targetnya sendiri udah deket dan targetnya itu juga bertepatan dengan resisten down. Kan salah bertepatannya. Ya deket lah ya, hampir deket sinilah. Bertepatan dengan resisten dari downtrend line yang terbentuk dari high-nya ini ya di 200. Jadi so far sebenarnya NRG ini ya, kalau dari sisi teknikal menurut saya cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Dia hari ini break inverted head and shoulders dengan volume yang gede. Nah, untuk strategi sendiri ya, supportnya sendiri itu ada di 150 teman-teman. Supportnya sendiri ada di 150. Jadi ketika sahamnya mendekati 150, dia kalau terkoreksi dengan volume yang kecil, maka teman-teman bisa spek buy di 150. Atau kalau teman-teman mau beli dari harga sekarang juga oke ya, tapi dengan dana yang kecil, istilahnya nitip sendal teman-teman, nitip sendal. Nah, kemudian beli lagi ketika dia terkoreksi ke 150 dengan target kenaikan saya masih sama di 170 ya untuk target terdekatnya. Oke, dan sebenarnya menarik kalau NRG ini nanti mampu break di 170 ya. Kalau kita ke candle daily ya, menarik menurut saya kalau dia mampu break dari ini ya 170. Maka dia ada potensi membuat high baru ya. Maka dia ada potensi membuat high baru ya. Maka dia ada potensi ke sini. Kalau dia break ya,
Kalau ini di break, maka dia ada potensi membuat high baru, teman-teman. Jadi cukup oke kalau menurut saya. Kalau dari Elliott Wave ini awal wave 1 ya, wave 2, kemudian wave 3-nya itu biasanya yang panjang sampai mana aku nggak tahu. Kemudian nanti ada wave 4 dan wave 5. Itu kalau teori Elliott Wave. Jadi cukup menarik kalau menurut saya NRG ini, teman-teman ya. Tapi harap hati-hati karena volumenya itu gede-gede, teman-teman. Ini ada potensi saham-saham repo seperti ini, teman-teman. Jadi ya kalau mau masuk nitip senar aja, teman-teman. Jangan dengan porsi yang gede. Oke. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih dan selamat malam.